Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mr. Mili. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya belajar bersama terkait dengan persiapan untuk tes SKDCAT baik CPNS atau sekolah kedinasan. Nah, di kesempatan ini kita akan belajar tentang materi tes SKDCAT untuk kategori soal TWK dengan materi integritas. Sebelum kita lanjut, silakan untuk teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, silakan berikan subscribe-nya, like, komen, dan juga share video ini agar channel ini selalu berkembang memberikan manfaat bagi pejuang CSN semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, silakan teman-teman pahami dulu apa itu integritas. Nah, jadi sebelum kita akan bahas tentang soal dan juga nanti cara menjawabnya, kita akan masuk ke materi sedikit terkait dengan integritas. Jadi integritas ini adalah sikap mampu menjunjung tinggi nilai kejujuran, komitmen dan konsistensi sebagai satu kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani serta norma yang berlaku. Jadi kata kuncinya adalah kejujuran, komitmen, dan konsistensi. Jadi antara pikiran, perasaan, ucapan, dan juga perilaku dari teman-teman semuanya harus selaras dengan hati nurani. Jadi tidak bertentangan dengan hati nurani dan juga norma. Nah, dalam integritas ini ada 9 nilai-nilai integritas ya. Yang pertama adalah jujur. Nah, jujur ini bermakna tidak berbohong atau tidak berlaku curang. Kemudian kedua, disiplin, artinya taat dan patuh terhadap aturan. 3, tanggung jawab, siap menanggung segala konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan. Keempat, mandiri, artinya tidak bergantung pada orang lain. 5, kerja keras, artinya gigih dan fokus dalam bekerja serta tidak asal-asalan. Jadi kalau bekerja itu tidak asal-asalan ya, jadi fokus dengan pekerjaan yang dilakukan. Kemudian yang keenam, sederhana. Sederhana ini berarti tidak berlebihan atau bersahaja. Jadi tidak menampilkan kehidupan yang mewah ataupun yang bisa mengundang ya orang untuk bertanya-tanya terkait dengan harta ataupun yang kita miliki. Kemudian yang ketujuh, berani. Berani ini artinya memiliki hati yang mantap dan percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya ataupun kesulitan. Tentu dalam kita bekerja ada bahaya ataupun kesulitan, hambatan. Nah, kita harus berani dan percaya diri untuk menyelesaikan hal tersebut. 8 adalah adil, artinya tidak sewenang-wenang atau memihak ke satu arah. Jadi kita menilai berdasarkan fakta dan juga data. Jadi tidak berat sebelah. Kesembilan atau yang terakhir adalah peduli. Peduli ini artinya memperhatikan dan menghiraukan orang lain. Jadi kita peduli terhadap orang lain, baik itu teman, rekan kerja, atau keluarga. Nah, inilah nilai-nilai integritas. Jadi teman-teman bisa screenshot dan juga teman-teman bisa hafal. Karena biasanya untuk soal integritas ini akan cukup banyak keluar ya. Akan cukup banyak keluar dalam setiap pelaksanaan tes SKDCAT baik CPNS ataupun sekolah kedinasan. Jadi kata kuncinya kalau soal tersebut mengedepankan nilai kejujuran, komitmen, dan konsistensi antara pola pikir kita, perasaan, ucapan, dan perilaku itu masuk dalam kategori soal integritas. Jadi kata kuncinya itu ya. Kalau integritas berarti berlaku jujur, harus berkomitmen, dan juga harus konsistensi, baik itu ucapan, perkataan, dan juga perilakunya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Ini silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Saya berikan waktu 30 detik ya untuk menjawab. Kira-kira jawaban yang mana dari kelima jawaban ini yang teman-teman rasa jawabannya yang paling tepat. Oke, soal yang pertama ini berkaitan dengan integritas ya. Jadi kalau kita menjawab ataupun soal TWK ini memang harus belajar dalam artian
kita harus banyak berlatih karena soal-soal sekarang ini banyak sekali soalnya penalaran. Kalau soal penalaran itu kita sistemnya bukan hafalan ya, tapi kita harus banyak-banyak berlatih untuk melatih penalaran kita terhadap pertanyaan yang diberikan. Jadi kalau sering berlatih maka nalar kita itu ataupun insting kita itu akan secara cepat bisa mendeteksi ataupun bisa mengambil kata ataupun poin dari soal yang ditanyakan. Nah, untuk soal yang pertama ini adalah setelah dinyatakan lulus sebagai ASN, Anda ditempatkan di suatu daerah terpencil. Nah, sebelum mendaftarkan diri sebagai ASN, Anda telah menandatangani surat pernyataan bahwa Anda bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah NKRI, serta bersedia tidak pindah kerja untuk 10 tahun pertama. Anda yang belum bisa beradaptasi dengan lingkungan baru tersebut berniat pindah lokasi kerja. Salah seorang kenalan Anda di instansi pusat menghubungi Anda dan menawarkan solusi pindah dengan harus membayar sebesar 100 juta untuk biaya pengurusan ilegal tersebut. Dan sebagai seorang ASN, sikap kita untuk menjunjung nilai integritas itu adalah atau harus bagaimana? Kita lihat jawabannya. Yang A adalah menyetujui dan segera membayar sejumlah biaya yang diminta. Nah, ini tentu salah ya, karena ini tidak mencerminkan sikap integritas, tentunya tidak disiplin. Jadi untuk jawaban yang A ini salah. Lihat dulu ya. Jadi jawaban A ini salah ya. Kemudian jawaban B melakukan penawaran potongan biaya dan meminta garansi. Nah, ini juga sama, salah. Walaupun dikasih berapapun, 5 juta, 10 juta, tetapi hal tersebut adalah tentu salah karena tidak disiplin. Jadi nilai salah satu nilai integritas dari 9 tadi adalah disiplin. C adalah menganggap hal tersebut hoax dan mustahil untuk dibantu kepindahannya. Jadi walaupun hoax, ya kita sebagai ASN tentu harus bersikap tidak ya, dalam artian tidak tergiur dengan hal-hal yang menjanjikan, walaupun itu memudahkan untuk kita dalam memenuhi apa yang kita inginkan. Jadi tentu jawaban C ini salah. Yang kedua adalah menghubungi polisi setempat dan Anda melakukan kasus pemerasan uang 11 juta. Ini sebenarnya jawaban D ini benar ya. Tetapi kalau kita melapor tentu harus ada bukti ya, bukti yang konkret ataupun berdasarkan fakta. Oke, kalau ada fakta. Kalau misal tidak ada, maka kita bisa terancam untuk dilaporkan balik. Jadi jawaban D ini juga salah. Nah, jawaban yang benar adalah jawaban E, menolaknya dan memilih beradaptasi dengan lingkungan baru dan akan memikirkan untuk pindah setelah 10 tahun bekerja. Nah, ini jawaban E, ini jawaban yang benar ya. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban E. Kita lihat untuk jawabannya. Nah, menjadi seorang ASN memiliki jiwa integritas harus memiliki sikap disiplin. Nah, ini kuncinya, disiplin dan berkomitmen untuk patuh serta tegak terhadap aturan yang sudah dibuat, sekalipun godaan yang menjadikan datang pada diri kita. Jadi sebagai ASN yang memiliki jiwa integritas, kita harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dan juga disiplin. Jadi kalau kita belum 10 tahun mau mengajukan pindah, kemudian ada tawaran-tawaran, maka kita tidak jujur terhadap diri kita sendiri, kemudian kita juga tidak disiplin, jadi menyalahi aturan yang sudah kita buat. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang E. Oke, untuk soal pertama kayaknya masih gampang ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Silakan seperti soal yang pertama, teman-teman kerjakan terlebih dahulu yang mana jawaban yang paling tepat menurut teman-teman semuanya. Oke, soal yang kedua adalah Pak Agus merupakan orang yang selalu ceria dan pintar bergaul. Kini ia menjadi sosok pemurung dan terlihat seakan menarik diri dari pergaulan sosial. Jadi yang awalnya Pak Agus ini orang yang ceria dan pintar bergaul,
Nah, kini menjadi sosok yang pemurung ya, dan terlihat seakan menarik diri dari pergaulan sosial, jadi tidak mau berinteraksi. Hal itu bermula ketika Pak Agus gagal mendapatkan kursi DPR pada pemilu baru-baru ini. Nah, ini penyebabnya ya, karena Pak Agus ini gagal mendapatkan kursi DPR. Ia sekarang menjadi orang yang mudah tersinggung, sensitif, tidak mau kalah, dan senang merendahkan orang lain. Hal yang dialami Pak Agus adalah, nah ini ada beberapa jawaban. Yang A adalah korupsi, post power syndrome, nepotisme, kolusi, dan altruisme. Nah, ini sebenarnya istilah-istilah ini juga banyak ya teman-teman nanti temui dalam soal SKD CAT. Nah, kalian harus tahu apa itu korupsi, nepotisme, post power syndrome, kolusi, atau juga altruisme. Nah, ini pengertian dari istilah-istilah dari 5 jawaban tadi. Kita lihat korupsi. Korupsi itu artinya tindakan memperkaya diri kelompok dengan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi kalau sedang berkuasa kemudian kalian mengambil hak ataupun dalam hal ini uang untuk memperkaya diri atau teman-teman atau kelompok. Nah, ini maksudnya atau pengertian dari korupsi. Jadi korupsi itu memperkaya diri ya dan kelompok dengan adanya kekuasaan yang dimiliki. Kemudian kolusi. Kalau kolusi itu adalah persengkokolan secara tersembunyi dengan memberikan uang atau fasilitas. Jadi kita mungkin ada kenalan ya dengan orang, kemudian kita ada maksud tertentu dengan memberikan uang atau fasilitas. Nah, itu dimaksud dengan kolusi. Jadi bersekongkol secara tersembunyi karena ada maksud tertentu. Nah, itu dimaksud dengan kolusi. Ketiga adalah nepotisme. Nepotisme ini memilih atau menempatkan suatu jabatan bukan berdasarkan kemampuan tetapi karena kedekatan hubungan. Ya, mungkin karena ada kedekatan yang spesial, entah itu keluarga, kerabat, atau teman dekat ya, maka dipromosikan untuk mendapatkan suatu jabatan. Nah, itu dimaksud dengan nepotisme. Kalau altruisme ini artinya memperhatikan kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan kesejahteraan diri sendiri. Jadi diri kita terlebih dahulu yang harus diperhatikan sebelum kita memperhatikan orang lain. Yang kelima adalah post power syndrome. Nah, ini artinya kondisi kejiwaan karena kehilangan jabatan atau kekuasaan. Nah, ini ya. Jadi jawaban untuk soal tadi adalah yang post power syndrome ya. Nah, post power syndrome ini kondisi kejiwaan karena kehilangan jabatan dan kekuasaan. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Nah, artinya tidak siap menanggung segala konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan. Nah, ini juga masuk dalam kategori soal integritas. Karena tidak berintegritas, tidak siap menanggung segala konsekuensi dan perbuatan yang dimiliki. Jadi karena gagal maka akhirnya stres. Sekarang kan banyak ini yang caleg-caleg ya yang tidak berhasil menduduki kursi baik itu DPD, DPR ataupun DPR RI, maka akhirnya tidak sanggup ataupun stres kebanyakan. Silakan kalian kerjakan untuk soal yang ketiga seperti soal yang sebelumnya. Nah, soal yang nomor 3 ini masih sama ya, soal integritas. Kita bacakan terlebih dahulu. Pak Robert sebagai Bupati terpilih Kabupaten Cianjur telah berjanji. Nah, ini kata kuncinya, berjanji saat masa kampanye akan membangun sebuah jembatan pada tahun pertamanya menjabat. Nah, Pak Robert ini Bupati terpilih ya, jadi sudah terpilih. Namun ia masih kesulitan memenuhi janjinya tersebut meski masa kepemimpinannya hampir masuk 1 tahun. Nah, jadi di sini ada kendala, jadi kesulitan memenuhi janjinya. Hal tersebut terjadi karena dana aspirasi belum cair oleh pihak jajaran pemerintah provinsi. Nah, ini penyebabnya karena dana aspirasi belum dicairkan. Warga pun mulai mempertanyakan janji Pak Robert sebagai bupati yang berintegritas. Apa sikap yang harus diambil oleh Pak Robert? Nah, teman-teman,
Kita lihat jawabannya untuk pertanyaan ataupun jawaban yang A, memberi arahan kepada masyarakat bahwa dana aspirasi kabupaten turun dari pemerintah provinsi. Nah, ini sebenarnya bisa juga dibilang benar ya untuk jawaban yang A ini. Tapi kita lihat dulu untuk jawaban selanjutnya. Meminta masyarakat untuk bersabar agar akan segala cobaan dan ujian yang menimpa kabupaten mereka. Nah, jawaban yang B ini sebenarnya baik ya, meminta masyarakat untuk bersabar akan segala cobaan. Kemudian yang C, menggunakan dana pribadi atau mencari pinjaman untuk membangun jembatan. Nah, ini juga bagus jawabannya. Kemudian yang D, mengajukan proposal ketika provinsi agar dana tersebut segera diproses. Nah, sebenarnya kalau untuk proposal, karena sebelumnya kan sudah diajukan, jadi sebenarnya tidak perlu diajukan. Jadi yang D ini salah ya untuk jawabannya. Yang E, membuat panitia penarikan pajak pembangunan jembatan dari warga setempat. Nah, ini juga salah karena adalah janji ya, janji tetapi masih meminta penarikan pajak, dan ini tentu tidak disetujui oleh warga nantinya. Kita lihat jawabannya. Nah, untuk jawabannya ini adalah yang paling tepat C. Jadi jawabannya tadi yang paling tepat adalah jawaban yang C. Kenapa jawaban yang C? Karena kita lihat tadi bupati terpilih itu telah berjanji. Nah, kalau telah berjanji artinya apabila sudah berjanji maka wajib ditepati. Jadi walaupun ada kendala ataupun ada masalah karena sudah berjanji tadi, maka apapun konsekuensinya baik dari ucapan ataupun perbuatan harus dibuktikan dengan nyata. Jadi walaupun dana aspirasi belum turun karena sudah berjanji, dan janjinya juga 1 tahun pertama itu sudah membangun jembatan, maka mau tidak mau harus mencari dana lain, entah itu dari uang pribadi ataupun dari pinjaman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Silakan untuk soal yang keempat. Oke, kita lihat untuk soal keempat ini. Pak Ardi dikaruniai anak kembar bernama Ali dan Abi. Nah, jadi Pak Ardi ini memiliki anak kembar ya. Setelah memasuki masa sekolah, ternyata Ali memiliki anak yang cerdas dalam pelajaran sains, aktif dan aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya. Sedangkan Abi adalah anak yang cenderung antisosial. Ia lebih senang menghabiskan waktunya di dalam kamar dengan bermain komputer. Jadi antara Ali dan Abi ini walaupun anak kembar tetapi memiliki kepribadian yang berbeda. Kalau Abi ini aktif ya, aktif. Kalau Ali ini aktif ya dan juga cerdas dalam pelajaran sains, tapi kalau Abi lebih kepada introvert. Jadi tidak senang berbaur keluar dengan kawan-kawan atau antisosial. Hari ini merupakan hari ulang tahun mereka. Nah, hari ini ulang tahun ya Ali dan Abi ini. Pak Ardi memberikan kado berupa buku-buku sains. Sedangkan Pak Ardi memberikan kado berupa buku-buku sains ini kepada Ali ya. Sedangkan Ali ini Abi harusnya. Abi diberikan sebuah komputer baru dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Tindakan Pak Ardi sesuai dengan nilai integritas. Nah, nilai integritas yang mana Pak Ardi ini? Kita lihat jawaban yang A. Adil memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, ini bisa dikatakan benar ya karena adil. Jadi walaupun memiliki pribadi yang berbeda antara Ali dan Abi, tetapi Pak Ardi harus berlaku adil antara keduanya. Yang B, kerja keras memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, ini tidak dijelaskan di soal ya, kerja keras itu yang bagaimana. Jadi jawaban ini salah. Berani mengambil keputusan dalam membelikan kado. Nah, tentu kalau dalam pembelian kado ini apalagi anak kembar, terkadang kalau ada salah satu yang kurang senang dengan kado yang diberikan, atau kalau sebelumnya sudah meminta terkait dengan kado ini, maka terkadang ada masalah. Tapi Pak Ardi cukup berani ya mengambil keputusan. Nah, di sini juga tidak dijelaskan
dalam pengambilan keputusan membeli kado ini apakah kado tersebut sebelumnya sudah diminta atau tidak. Jadi ini sebenarnya bisa dikatakan jawaban yang kurang tepat. D adalah mandiri dalam merawat anak-anaknya. Nah, mandiri di sini juga tidak dijelaskan ya bagaimana cara Pak Ardi merawat anak-anaknya. Disiplin dalam menjalankan aturan rumah tangganya. Nah, ini juga tidak dijelaskan ya. Disiplin itu bagaimana? Karena di soal tidak dijelaskan di narasinya. Jadi jawaban yang tepat adalah adil memenuhi kebutuhan keluarga. Terlihat? Nah, jadi tindakan Pak Ardi menunjukkan sikap adil dengan tidak memihak atau berat sebelah. Jadi nilai integritas yang tercermin dari sikap Pak Ardi antara pembelian kado dari Ali dan Abi tadi adalah sikap adil. Adil itu artinya tidak memihak atau berat sebelah. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang A. Oke, kita lanjut soal yang kelima. Nah, silakan teman-teman kerjakan ataupun jawab terlebih dahulu ya sebelum kita bahas bersama. Nah, soal yang kelima ini adalah perhatikan pernyataan berikut ini. Jadi ada 5 pernyataan ya. Yang satu adalah bersikap jujur, tulus, dapat dan percaya. 2 bertindak transparan dan konsisten. 3 mampu menjaga martabat dan tidak melakukan hal tercela. 4 bertanggung jawab atas hasil kerja. 5 mampu bersikap subjektif. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan pernyataan di atas yang tidak, jadi jangan sampai kalian salah, yang tidak termasuk ciri-ciri orang yang berintegritas. Jadi ciri-ciri yang tidak berintegritas itu adalah A. Tidak ada jawaban, B. 1 ataupun pernyataan 1, C. Pernyataan 3, D. Pernyataan 5, dan E. Semua jawaban benar. Nah, kita akan lihat ya satu persatu. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya ini masuk dalam kategori memiliki nilai integritas. Jadi jawaban yang ini benar ya. Jadi bukan termasuk ataupun tidak termasuk ciri-ciri orang yang berintegritas. Jadi orang yang berintegritas ini memiliki sikap jujur, tulus, dan dapat percaya. Jadi tentu jawaban yang B ini salah. Yang kedua, bertindak transparan dan konsisten. Ini masuk ya dalam nilai integritas. Jadi benar ini. Tapi di sini jawabannya tidak ada ya. Kemudian yang ketiga, mampu menjaga martabat dan tidak melakukan hal tercela. Nah, ini baik ya, bagus juga dan masuk dalam kategori nilai integritas. Yang keempat, bertanggung jawab atas hasil kerja. Jadi ini bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukan. Jadi jawaban ini benar ya untuk 4 ini. Yang ketiga juga benar tadi, jadi jawabannya salah ya, karena ini masuk dalam kategori ataupun orang yang memiliki integritas. Nah, kalau yang E ini tentu salah, semua jawaban benar. Karena tadi ada jawaban yang pernyataan yang 1, 2, 3, 4 saja itu termasuk dalam berintegritas. Sedangkan yang ditanyakan adalah tidak. Jadi tentu jawaban yang E ini semua jawaban benar ini salah. Jadi tinggal yang A dan yang D. Yang mana kira-kira yang jawaban yang benar. Kita lihat pernyataan nomor 5 adalah mampu bersikap subjektif. Nah, apa arti subjektif tersebut? Jadi ada subjektif dan juga objektif. Nah, kalau subjektif itu adalah penilaian terhadap suatu hal berdasarkan pendapat atau pandangan pribadi tanpa fakta dan data. Sedangkan objektif adalah penilaian terhadap suatu hal yang tidak memihak dan berimbang berdasarkan fakta dan data. Nah, jadi sudah tahu ya apa beda subjektif dan objektif. Nah, jawabannya yang benar adalah yang D. Jadi pernyataan yang kelima, mampu bersikap subjektif. Karena dalam nilai integritas, dalam memutuskan suatu persoalan harus bersifat objektif atau tidak memihak atau berimbang. Jadi tidak berdasarkan pendapat atau pandangan pribadi. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Nah, mungkin itu materi singkat dan juga contoh soal yang sering keluar dalam
pelaksanaan tes KDCAT tentang kategori soal TWK yakni materi integritas. Nah, teman-teman silakan kalian jika masih ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar atau mau request soal apa nanti kita akan bahas atau materi apa nanti kita akan bahas. Jadi terima kasih teman-teman sudah menonton. Silakan bantu subscribe yang belum subscribe dan bantu share video ini agar bisa memberikan manfaat yang banyak pada teman-teman yang lainnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.